Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Syekhuna TV. Di sini kita akan menyajikan kisah inspiratif, kisah para nabi, dan kisah hikmah yang penuh pelajaran berharga. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk mendapatkan update terbaru dari kami. Selamat menonton. Kisah ini menceritakan seorang wali Allah, Abu Bakar Asyibli, yang mengalami gejolak batin antara akal dan hatinya. Suatu hari, hatinya menuduhnya sebagai orang pelit. Meskipun akalnya menolak, ia bertekad bahwa jika ia memiliki banyak harta, ia akan memberikannya kepada fakir pertama yang ditemuinya. Suatu hari, seorang teman memberinya 50 dinar. Ia segera keluar untuk mencari orang fakir dan menemukan seorang buta yang sedang mencukur rambut. Asyibli memberikan uang itu, namun si buta menolak dan menyarankan memberikannya kepada tukang cukur. Tukang cukur juga menolak karena ia telah berjanji tidak akan mengambil bayaran dari si buta. Akhirnya, Asyibli membuang uang itu ke sungai Tigris, mengatakan bahwa siapapun yang menganggap uang itu mulia akan dihinakan oleh Allah. Kisah ini mengajarkan pentingnya kedermawanan tanpa merasa berat hati. Inilah 3 amalan rahasia Nabi Ibrahim menjadi kekasih Allah yang harus kamu ketahui. Yang subscribe semoga menjadi kekasih Allah. Nabi Ibrahim alaihissalam pernah ditanya, apakah yang membuat Allah menjadikan engkau kekasihnya? Nabi Ibrahim menjawab, ada 3 hal. Pertama, saya selalu mengutamakan urusan Allah di atas urusan dunia. Kedua, saya tidak pernah cemas terhadap apa yang sudah Allah jamin untukku. Ketiga, saya tidak pernah makan malam maupun makan siang tanpa ditemani tamu. Dalam suatu riwayat disebutkan bahwa Nabi Ibrahim sering berjalan sejauh 1 hingga 2 mil hanya untuk mencari seseorang yang bisa diajak makan bersama di rumahnya. Inilah 3 faktor yang meningkatkan kekuatan hafalan. Pertama, bersiwak. Kedua, berpuasa. Dan ketiga, membaca Al-Quran. Lendir dahak adalah salah satu 4 macam unsur temperamen yang membentuk watak manusia, yaitu lendir dahak, darah, empedu hitam, dan empedu kuning. Inilah 3 prinsip penting bagi orang berakal. Semoga yang subscribe disempurnakan akalnya. Nabi Daud alaihissalam bersabda, hak bagi orang yang berakal adalah agar tidak terlalu sibuk tetapi fokus pada 3 hal. Pertama, mengumpulkan bekal untuk akhirat. Kedua, mencari nafkah dengan cara yang halal. Dan ketiga, menikmati kenikmatan dengan cara yang halal pula. Berusahalah untuk memiliki pekerjaan yang halal dan usaha yang sungguh-sungguh. Jangan bergantung, apalagi mengharapkan pemberian dari orang lain. Jika memiliki kelebihan harta, jangan ditimbun, tetapi sedekahkanlah dan pilihkanlah yang terbaik bagi orang lain. Kebaikan minum susu putih di malam 1 Muharram. Abuya Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki menganjurkan minum susu putih di awal bulan Muharram. Minum susu putih pada malam tanggal 1 Muharram menjadi rutinitas Abuya Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Beliau meminum susu sekaligus membaca doa agar mendapatkan keberkahan. Doanya adalah Allahumma barik lana fihi wazidna minhu. Ya Allah, berkahilah kami di air susu ini dan tambahkanlah keberkahan kami darinya. Kelebihan minum susu pada malam 1 Muharram adalah agar sepanjang setahun dijadikan tahun yang putih, bersih, dan dipenuhi kebaikan. Minum susu putih ini dilakukan setelah maghrib hingga sebelum subuh di malam 1 Muharram. Caranya, buat segelas susu hangat, bacakan doa, lalu minumkan ke keluarga. Selain minum sendiri, Abuya Sayyid Muhammad juga membagi susu kepada para santrinya agar mereka mendapatkan karunia dan menjadi orang yang selalu baik sepanjang tahun. Kemurahan hati Ja'far As-Shadiq, kisah keikhlasan dan kedermawannya. Diceritakan ada seorang lelaki yang tidur di masjid dengan tali celananya yang berisikan dinar. Ketika bangun, ia mengira bahwa hilangnya tali celana itu ada hubungannya dengan Ja'far As-Shadiq. Setelah selesai sholat, Ja'far As-Shadiq bertanya kepadanya, ada apa? Tali celanaku hilang dan di sisiku tidak ada orang lain selain engkau, jawab lelaki. Mendengar hal itu, Ja'far As-Shadiq segera memberinya sejumlah dinar sebagai pengganti. Lelaki itu pun kembali ke rumahnya dengan dinar yang diberikan oleh Ja'far As-Shadiq. Namun teman-temannya berkata bahwa Ja'far As-Shadiq adalah anak paman Rasulullah. Merasa bersalah, lelaki itu pergi menemui Ja'far As-Shadiq untuk mengembalikan dinar yang telah diberikan kepadanya. Namun, Ja'far As-Shadiq menolak untuk menerimanya kembali. Ketika kami telah mengeluarkan sesuatu dari milik kami, maka tidak akan kembali lagi kepada kami, ucap Ja'far As-Shadiq radhiyallahu anhu. Kisah ini menunjukkan kebesaran hati dan kemurahan Ja'far As-Shadiq yang selalu memberi tanpa mengharapkan kembali. Wallahu a'lam. Ketika rombongan pasukan Kekaisaran Cina dinasti Ming di bawah pimpinan Cheng Ho tiba di pelabuhan Muara Jati, Cirebon, mereka disambut oleh Ki Gedeng Tapa, wakil kerajaan Galuh. Dalam sambutan hangat tersebut, Cheng Ho memberikan hadiah berupa keramik-keramik indah dari negerinya. Keramik-keramik tersebut kini dijaga dengan baik dan tersimpan di Keraton Kanoman Cirebon. Keberadaan keramik-keramik tersebut menjadi bukti sejarah pertemuan antara
Kekaisaran Cina dan Kerajaan Galuh, mencerminkan hubungan perdagangan dan diplomasi pada masa itu. Dikisahkan ada seorang perempuan yang memiliki suami munafik. Setiap hari dalam setiap perkataan dan perbuatan, perempuan ini selalu mengucapkan Bismillah. Melihat kebiasaan ini, sang suami mulai merencanakan sesuatu yang menurutnya akan membuat sang istri malu. Pada suatu hari yang telah direncanakan, sang suami memberikan sebuah kantong kepada istrinya. "Jagalah kantong ini," katanya. Sang istri dengan penuh kepercayaan meletakkan kantong itu di tempat yang aman dan menutupnya rapat-rapat. Namun, sang suami memiliki rencana lain. Diam-diam, ia mengambil kantong itu, mengeluarkan isinya, dan membuangnya ke dalam sumur di rumah mereka. Setelah beberapa waktu, sang suami meminta kantong itu dari istrinya. Dengan tenang, sang istri mendatangi tempat penyimpanan kantong tersebut dan sambil mengucapkan Bismillah, ia membuka tempat itu. Di saat yang bersamaan, Allah Ta'ala memerintahkan malaikat Jibril untuk turun dan mengembalikan kantong itu ke tempat semula. Dengan penuh keyakinan, sang istri mengulurkan tangannya dan kantong itu ada di sana, dalam keadaan utuh seperti semula. Sang suami terkejut dan takjub menyaksikan keajaiban tersebut. Menyadari kesalahannya, ia pun bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah ini mengajarkan kita tentang kekuatan iman dan keajaiban dari basmalah. Semoga kita semua selalu mengingat untuk memulai segala sesuatu dengan nama Allah. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe untuk kisah-kisah inspiratif lainnya. Ibnu Hajar al-Asqalani adalah seorang anak yatim yang lahir pada 22 Sya'ban 773 Hijriah di Mesir. Ayahnya meninggal saat ia berumur 4 tahun dan ibunya meninggal saat ia masih balita. Di bawah asuhan kakaknya, Ibnu Hajar tumbuh menjadi remaja yang rajin dan mandiri. Nama aslinya adalah Ahmad bin Ali, tetapi ia lebih dikenal dengan julukan Ibnu Hajar al-Asqalani. Meskipun awalnya dianggap bodoh dan sering tertinggal dalam pelajaran, suatu hari ia melihat tetesan air yang melubangi batu di sebuah gua. Hal ini memberinya inspirasi bahwa ketekunan bisa mengalahkan kesulitan. Semangatnya kembali dan ia pun melanjutkan pendidikan dengan tekun. Ibnu Hajar kemudian menjadi murid tercerdas, melampaui teman-temannya dan menjadi ulama terkenal. Ia menulis banyak karya penting, termasuk Fathul Bari, Syarah Sahih Bukhari, dan Bulughul Maram. Karyanya mencapai lebih dari 270 kitab, kebanyakan membahas hadis. Dikisahkan ada seorang perempuan yang memiliki suami munafik. Setiap hari dalam setiap perkataan dan perbuatan, perempuan ini selalu mengucapkan Bismillah. Melihat kebiasaan ini, sang suami mulai merencanakan sesuatu yang menurutnya akan membuat sang istri malu. Pada suatu hari yang telah direncanakan, sang suami memberikan sebuah kantong kepada istrinya. "Jagalah kantong ini," katanya. Sang istri dengan penuh kepercayaan meletakkan kantong itu di tempat yang aman dan menutupnya rapat-rapat. Namun, sang suami memiliki rencana lain. Diam-diam, ia mengambil kantong itu, mengeluarkan isinya, dan membuangnya ke dalam sumur di rumah mereka. Setelah beberapa waktu, sang suami meminta kantong itu dari istrinya. Dengan tenang, sang istri mendatangi tempat penyimpanan kantong tersebut dan sambil mengucapkan Bismillah, ia membuka tempat itu. Di saat yang bersamaan, Allah Ta'ala memerintahkan malaikat Jibril untuk turun dan mengembalikan kantong itu ke tempat semula. Dengan penuh keyakinan, sang istri mengulurkan tangannya dan kantong itu ada di sana, dalam keadaan utuh seperti semula.
Sang suami terkejut dan takjub menyaksikan keajaiban tersebut. Menyadari kesalahannya, ia pun bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah ini mengajarkan kita tentang kekuatan iman dan keajaiban dari basmalah. Semoga kita semua selalu mengingat untuk memulai segala sesuatu dengan nama Allah. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe untuk kisah-kisah inspiratif lainnya. Inilah 3 faktor yang meningkatkan kekuatan hafalan. Pertama, bersiwak. Kedua, berpuasa. Dan ketiga, membaca Al-Quran. Lendir dahak adalah salah satu 4 macam unsur temperamen yang membentuk watak manusia, yaitu lendir dahak, darah, empedu hitam, dan empedu kuning. Inilah 3 prinsip penting bagi orang berakal. Semoga yang subscribe disempurnakan akalnya. Nabi Daud alaihissalam bersabda, hak bagi orang yang berakal adalah agar tidak terlalu sibuk, tetapi fokus pada 3 hal. Pertama, mengumpulkan bekal untuk akhirat. Kedua, mencari nafkah dengan cara yang halal. Dan ketiga, menikmati kenikmatan dengan cara yang halal pula. Berusahalah untuk memiliki pekerjaan yang halal dan usaha yang sungguh-sungguh. Jangan bergantung, apalagi mengharapkan pemberian dari orang lain. Jika memiliki kelebihan harta, jangan ditimbun, tetapi sedekahkanlah dan pilihkanlah yang terbaik bagi orang lain. Kebaikan minum susu putih di malam 1 Muharram. Abuya Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki menganjurkan minum susu putih di awal bulan Muharram. Minum susu putih pada malam tanggal 1 Muharram menjadi rutinitas Abuya Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Beliau meminum susu sekaligus membaca doa agar mendapatkan keberkahan. Doanya adalah Allahumma barik lana fihi wazidna minhu. Ya Allah, berkahilah kami di air susu ini dan tambahkanlah keberkahan kami darinya. Kelebihan minum susu pada malam 1 Muharram adalah agar sepanjang setahun dijadikan tahun yang putih, bersih, dan dipenuhi kebaikan. Minum susu putih ini dilakukan setelah maghrib hingga sebelum subuh di malam 1 Muharram. Caranya, buat segelas susu hangat, bacakan doa, lalu minumkan ke keluarga. Selain minum sendiri, Abuya Sayyid Muhammad juga membagi susu kepada para santrinya agar mereka mendapatkan karunia dan menjadi orang yang selalu baik sepanjang tahun. Kemurahan hati Ja'far As-Shadiq, kisah keikhlasan dan kedermawannya. Diceritakan ada seorang lelaki yang tidur di masjid dengan tali celananya yang berisikan dinar. Ketika bangun, ia mengira bahwa hilangnya tali celana itu ada hubungannya dengan Ja'far As-Shadiq. Setelah selesai sholat, Ja'far As-Shadiq bertanya kepadanya, "Ada apa? Tali celanaku hilang dan di sisiku tidak ada orang lain selain engkau," jawab lelaki. Mendengar hal itu, Ja'far As-Shadiq segera memberinya sejumlah dinar sebagai pengganti. Lelaki itu pun kembali ke rumahnya dengan dinar yang diberikan oleh Ja'far As-Shadiq. Namun teman-temannya berkata bahwa Ja'far As-Shadiq adalah anak paman Rasulullah. Merasa bersalah, lelaki itu pergi menemui Ja'far As-Shadiq untuk mengembalikan dinar yang telah diberikan kepadanya. Namun, Ja'far As-Shadiq menolak untuk menerimanya kembali. "Ketika kami telah mengeluarkan sesuatu dari milik kami, maka tidak akan kembali lagi kepada kami," ucap Ja'far As-Shadiq radhiyallahu anhu. Kisah ini menunjukkan kebesaran hati dan kemurahan Ja'far As-Shadiq yang selalu memberi tanpa mengharapkan kembali. Wallahu a'lam. Ketika rombongan pasukan Kekaisaran Cina dinasti Ming di bawah pimpinan Cheng Ho tiba di pelabuhan Muara Jati, Cirebon, mereka disambut oleh Ki Gedeng Tapa, wakil kerajaan Galuh. Dalam sambutan hangat tersebut, Cheng Ho memberikan hadiah berupa keramik-keramik indah dari negerinya. Keramik-keramik tersebut kini dijaga dengan baik dan tersimpan di Keraton Kanoman Cirebon. Keberadaan keramik-keramik tersebut menjadi bukti sejarah pertemuan antara Kekaisaran Cina dan Kerajaan Galuh, mencerminkan hubungan perdagangan dan diplomasi pada masa itu. Ibnu Hajar al-Asqalani adalah seorang anak yatim yang lahir pada 22 Sya'ban 773 Hijriah di Mesir. Ayahnya meninggal saat ia berumur 4 tahun dan ibunya meninggal saat ia masih balita. Di bawah asuhan kakaknya, Ibnu Hajar tumbuh menjadi remaja yang rajin dan mandiri. Nama aslinya adalah Ahmad bin Ali, tetapi ia lebih dikenal dengan julukan Ibnu Hajar al-Asqalani. Meskipun awalnya dianggap bodoh dan sering tertinggal dalam pelajaran, suatu hari ia melihat tetesan air yang melubangi batu di sebuah gua. Hal ini memberinya inspirasi bahwa ketekunan bisa mengalahkan kesulitan. Semangatnya kembali dan ia pun melanjutkan pendidikan dengan tekun. Ibnu Hajar kemudian menjadi murid tercerdas, melampaui teman-temannya dan menjadi ulama terkenal. Ia menulis banyak karya penting, termasuk Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari dan Bulughul Maram. Karyanya mencapai lebih dari 270 kitab, kebanyakan membahas hadis.
Kabar bahwa Nuaiman sedang sakit mata sampai ke telinga Rasulullah yang kemudian menjenguknya. Saat tiba, Rasulullah mendapati Nuaiman asyik makan kurma. Rasulullah menegurnya, "Hai Nuaiman, bukankah matamu sedang sakit? Apakah tidak masalah makan kurma?" Dengan santai Nuaiman menjawab, "Oh, engkau bisa lihat sendiri ya Rasulullah. Aku mengunyah kurma ini dengan gigi yang searah dengan mata yang tidak sakit sambil nyengir menahan sedikit rasa sakit." Jawaban itu membuat Rasulullah tertawa hingga terlihat giginya. Perjalanan keislaman di Pati Cangkuang. Pada suatu waktu, Sunan Gunung Jati pergi ke tepi laut dan melihat di Pati Cangkuang bersama patihnya di perahu, mencari sesuatu seperti yang dilihat di Pati dalam mimpinya. Mimpinya menyuruhnya mencari udang jantan dan betina yang sejodoh untuk mendapat kebahagiaan. Keduanya sudah lama mencari, tapi belum berhasil. Sunan Gunung Jati kemudian menjelaskan bahwa udang betina adalah babu dampul dan udang jantan adalah dirinya sendiri. Di Pati Cangkuang kemudian mengikuti petunjuk Sunan Gunung Jati yang menjelaskan bahwa dunia hanya sementara. Terharu, di Pati Cangkuang memutuskan masuk Islam. Setelah itu, namanya diganti menjadi Pangeran Carbon Girang. Ia bersyukur karena bisa berkumpul dengan keponakannya, Sunan Gunung Jati, dan menjadi penguasa di Cirebon Girang. Kisah ini terdapat dalam naskah Mertasinga. Sabar, jangan mengeluh. Masalahmu sudah diketahui Allah. Allah Maha Bijak. Yang terpenting adalah kamu sudah berusaha dengan maksimal dan terus berusaha. Nikmati hidup ini, jangan disiksa sendiri. Kasihanilah dirimu sendiri. Untuk mencapai kesuksesan dalam menuntut ilmu, terdapat beberapa syarat pokok yang harus dipenuhi. Berikut beberapa syarat tersebut. 1. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Barang siapa yang menuntut ilmu, maka wajib baginya untuk bersungguh-sungguh dalam mengulang dan menghafal pelajarannya." 2. Ali radhiyallahu an berkata, Nabi SAW bersabda, "Barang siapa yang mengosongkan perutnya dengan puasa, dia akan mendapatkan ilmu." 3. Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, Nabi SAW bersabda, "Perut kenyang menyebabkan hilangnya kecerdasan." 4. Nabi SAW bersabda, "Tuntutlah ilmu dari anak cucuku atau dari orang yang pernah belajar dari anak cucuku. Pasti kalian akan mendapatkan ilmu, manfaat dan berkah." 5. Nabi SAW bersabda, "Barang siapa yang meremehkan, tidak beradab kepada gurunya, walaupun gurunya itu temannya atau lebih muda darinya, Allah akan menguji dia dengan 3 hal. Pertama, dia akan lupa ilmu yang dihafalnya dari gurunya. 2. Lisannya akan sulit menyampaikan ilmu yang diterimanya dari gurunya. 3. Dia akan fakir di akhir hayatnya." Semoga bermanfaat. Kiai Haji Ali Mas'ud atau dikenal sebagai Mbah Ali Mas'ud, Gus Ud atau Mbah Hud adalah seorang tokoh agama di Pagerwojo Sidoarjo yang terkenal karena membantu masyarakat mengatasi masalah sehari-hari. Dikenal sebagai waliullah, beliau memiliki kelebihan doa yang sering diminta bantuan oleh masyarakat. Meskipun dulu nakal, beliau tumbuh menjadi tokoh agama yang dihormati. Suatu hari, setelah dimarahi ayahnya karena terus-terusan mengganggu, Ali Mas'ud menghilang selama 3 hari, membuat semua orang khawatir. Akhirnya, ia ditemukan di dalam sebuah kolam kamar mandi oleh seorang santri. 3 golongan akan dinaungi oleh Allah. Yang subscribe semoga menjadi kekasih Allah. Rasulullah SAW bersabda, 3 golongan akan dinaungi oleh Allah Ta'ala di bawah naungan arasy-Nya di hari yang tiada naungan selain naungannya. Pertama, orang yang berwudu di waktu dingin. Kedua, orang yang berjalan di masjid di waktu gelap gulita. Dan ketiga, orang yang memberi makan kepada yang kelaparan. Hari yang dimaksud di sini adalah hari kiamat, di mana hanya Allah yang memberikan naungan bagi hambanya yang terpilih. Berikut 3 perkara yang tidak dapat dicapai dengan 3 cara. Yang subscribe semoga dilimpahkan kesehatan dan kebahagiaan. Berikut adalah nasihat dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Pertama, kekayaan. Kekayaan tidak akan berhasil dengan angan-angan semata, tetapi dengan ketentuan dari Allah Ta'ala. Kedua, kemudahan. Kemudahan tidak bisa diperoleh dengan hanya menyemir rambut. Ketiga, kesehatan. Kesehatan tidak bisa diperoleh hanya dengan obat-obatan, tetapi dengan kesembuhan dari Allah Ta'ala. Salah satu tanda bahwa seseorang bergantung pada amalnya adalah kurangnya harapan terhadap rahmat Allah ketika ia mengalami kegagalan atau dosa. Keinginanmu untuk hidup dalam tajrid, meninggalkan keinginan duniawi, termasuk mencari rezeki, padahal Allah telah menetapkan engkau untuk berusaha karena Allah telah membekali manusia dengan sarana penghidupan, itu merupakan bisikan syahwat yang samar. Sebaliknya, keinginanmu untuk melakukan usaha, padahal Allah telah menempatkanmu pada kedudukan tajrid, adalah suatu kemerosotan dari himmah atau tekad spiritual yang luhur.
Ciri-ciri Allah meridhoi hambanya adalah ketika semua masalahnya dimudahkan dan banyak rezeki yang tak terduga datang. Rezeki yang paling utama adalah kuatnya iman dan rasa puas dengan apa yang dimiliki. Berusahalah untuk memiliki pekerjaan yang halal dan usaha yang sungguh-sungguh. Jangan bergantung, apalagi mengharapkan pemberian dari orang lain. Jika memiliki kelebihan harta, jangan ditimbun, tetapi sedekahkanlah dan pilihkanlah yang terbaik bagi orang lain. Sabar, jangan mengeluh. Masalahmu sudah diketahui Allah. Allah Maha Bijak. Yang terpenting adalah kamu sudah berusaha dengan maksimal dan terus berusaha. Nikmati hidup ini, jangan disiksa sendiri. Kasihanilah dirimu sendiri. Ciri-ciri ilmu santri yang tidak berkah: pertama, sering melanggar peraturan pondok; kedua, tidak hormat kepada mu'alim; tiga, selalu mengeluh; empat, tidak berbagi dengan teman; lima, ilmu tidak diamalkan; enam, enggan menyebarkan ilmu setelah pulang; dan 7, bersifat kikir. 5 hal yang harus diwaspadai agar hidup Anda tidak berantakan. Semoga yang subscribe diberkahi hidupnya. Diriwayatkan dari Nabi SAW, barang siapa yang meremehkan 5 perkara, maka dia akan rugi 5 perkara. Pertama, barang siapa yang meremehkan para ulama, maka dia rugi agamanya. Kedua, barang siapa yang meremehkan para pemimpin atau umaro, maka dia rugi dunianya. Ketiga, barang siapa yang meremehkan tetangganya, maka dia rugi manfaatnya. Keempat, barang siapa yang meremehkan kerabatnya, maka dia rugi kecintaannya. Dan kelima, barang siapa yang meremehkan keluarganya, maka dia rugi kemanisan hidupnya. Dalam kitab Tanbihul Ghafirin disebutkan kisah Sam bin Nuh alaihissalam yang hidup 2 kali. Nabi Isa alaihissalam dengan izin Allah pernah menghidupkan orang mati. Orang-orang kafir menantang Nabi Isa untuk menghidupkan orang yang sudah lama mati. Mereka meminta agar Sam bin Nuh dihidupkan. Nabi Isa alaihissalam pergi ke kubur Sam bin Nuh, melakukan sholat 2 rakaat dan berdoa. Dengan izin Allah, Sam bin Nuh hidup kembali. Nabi Isa melihat rambut dan janggutnya sudah putih. Sam bin Nuh menjelaskan bahwa ia mengira hari kiamat telah tiba ketika mendengar panggilan Nabi Isa, sehingga rambutnya memutih karena takut. Ketika ditanya berapa lama ia meninggal, Sam bin Nuh menjawab, "Aku telah meninggal sejak 4000 tahun, tetapi sampai sekarang belum hilang sakitnya sakaratul maut yang sangat pedih." Semoga bermanfaat. Sekelumit kisah Abah sekumpul dan pemancing. Suatu hari Abah berjalan menuju sawah bersama khodamnya. Di jalan beliau bertemu seorang pemancing yang asyik memancing ikan. Sambil berjalan, Abah melihat buih dan gelembung udara di sekitar kail pemancing itu. Biasanya gelombang udara ini menandakan ada ikan gabus bersama anak-anaknya. Ketika terganggu oleh mata kail, induk ikan gabus sering marah dan menyambar kail. Abah guru dan muridnya menyaksikan pemancing itu dengan gembira saat kailnya dipatuk induk ikan gabus. Namun raut muka Abah guru berubah karena merasa kasihan pada anak-anak ikan yang kehilangan induknya. Abah guru mendekati pemancing dengan niat membeli ikan gabus yang didapat. Setelah tawar-menawar, meskipun harganya lebih mahal dari pasaran, Abah guru tetap membelinya. Setelah akad jual beli selesai, pemancing itu pulang meninggalkan Abah guru dan khodamnya. Apa yang dilakukan Abah guru? Ternyata induk ikan gabus yang dibeli dengan harga mahal itu dilepaskan kembali oleh Abah guru ke sungai di dekat anak-anak. Subhanallah, itu besar kasih sayang Abah guru kepada makhluk Allah Ta'ala. Abuya Sayyid Muhammad dan penyihir. Seorang pembesar berpengaruh di kerajaan Saudi memerintahkan seorang penyihir untuk membunuh Abuya Sayyid Muhammad bin Alwi al-Maliki melalui sihir jarak jauh dengan iming-iming harta yang berlimpah. Saat penyihir tersebut hendak melakukan ritualnya, rasa kantuk yang amat sangat menghampirinya hingga ia tertidur sebelum melaksanakan niatnya. Dalam tidurnya, ia bermimpi bertemu dengan seseorang bertubuh besar yang membawa pedang yang mengancam akan membunuhnya jika ia tetap melanjutkan niat membunuh Sayyid Muhammad. Dengan rasa takut, penyihir tersebut terbangun dan keesokan harinya mendatangi rumah Abuya Sayyid Muhammad untuk meminta maaf dan menceritakan mimpinya serta mengungkapkan siapa yang memerintahkannya. Abuya Sayyid Muhammad mendengarkan pengakuan itu dengan senyum dan mendoakan penyihir serta orang yang menyuruhnya agar mendapat hidayah dari Allah tanpa menyimpan dendam sedikit pun. Berikut 3 hal penyebab celaka. Semoga yang subscribe diberikan keselamatan. Dari Ibrahim An-Nakhai radhiyallahu an, orang-orang sebelum kamu celaka karena: pertama, terlalu banyak bicara; kedua, terlalu banyak makan; dan ketiga, terlalu banyak tidur. Kelewat banyak bicara dianggap jika membicarakan sesuatu yang tidak menyangkut kebaikan agama maupun dunia. Berlebihan dalam makan adalah memakan makanan yang tidak mengakibatkan beribadah kepada Allah. Berlebihan dalam tidur adalah ketika setelah tidur tidak digunakan untuk beribadah. Ciri-ciri Allah meridhoi hambanya adalah ketika semua masalahnya dimudahkan dan banyak rezeki yang tak terduga datang. Rezeki yang paling utama adalah kuatnya iman dan rasa puas dengan apa yang dimiliki.
Ciri-ciri ilmu santri yang tidak berkah: pertama, sering melanggar peraturan pondok; kedua, tidak hormat kepada mualim; tiga, selalu mengeluh; empat, tidak berbagi dengan teman; lima, ilmu tidak diamalkan; enam, enggan menyebarkan ilmu setelah pulang; dan tujuh, bersifat kikir. 4 faktor yang menegakkan agama dan dunia. Sayyidina Ali radhiyallahu an berkata, agama dan dunia akan selalu tegak selama ada 4 hal. Pertama, selama orang-orang kaya tidak kikir dengan apa yang telah diberikan kepada mereka. Kedua, selama para ulama mengamalkan ilmu yang mereka ketahui. Ketiga, selama orang-orang bodoh tidak sombong dengan hal-hal yang tidak mereka ketahui. Dan keempat, selama orang-orang fakir tidak menjual akhirat mereka demi dunia. 4 hal yang akan merenggut manusia. Semoga yang subscribe diberikan husnul khotimah. Pertama, malaikat maut akan merenggut roh anak Adam dengan paksa. Kedua, ahli waris akan mengambil harta bendanya setelah anak Adam meninggal dunia. Ketiga, ulat akan menggerogoti jasadnya di alam kubur. Dan keempat, penuntut atau lawan-lawan yang mempunyai hak akan menuntut orang yang lupa kepada mereka dengan cara menyita harta, mencaci, atau memukulnya, serta merampas amal solehnya. Jika si zalim memiliki amal soleh, apabila tidak ada amal soleh, maka dosa si teraniaya akan dilimpahkan kepada si zalim. 6 hal asing di 6 tempat. Nabi SAW bersabda, 6 hal asing di 6 tempat. Pertama, masjid terasing di kalangan masyarakat yang tidak sholat di dalamnya. Kedua, mushaf terasing di rumah orang-orang yang tidak mau membacanya. Ketiga, ajaran Al-Quran terasing di dalam hati orang fasik. Keempat, wanita muslimah yang solehah terasing di tangan laki-laki zalim yang buruk perangai. Kelima, laki-laki muslim yang soleh terasing di tangan wanita hina yang buruk perangai. Dan keenam, ulama terasing di tengah masyarakat yang tidak memperhatikan petuahnya. Selanjutnya Nabi SAW bersabda, sesungguhnya pada hari kiamat Allah tidak akan memandang mereka yang mengabaikan ulama dengan pandangan kasih sayang. Kisah seorang syarifah janda anak 3 yang ditolong oleh Habib Soleh Tanggul. Pada masa Habib Soleh Tanggul, ada seorang syarifah janda dengan 3 anak yang hendak diusir oleh pemilik rumah karena tidak mampu membayar kontrakan. Syarifah ini lari ke rumah Habib Soleh berharap meminta doa agar diberi rezeki. Saat tiba di rumah Habib Soleh, syarifah hanya bisa menangis tanpa berkata apa-apa. Habib Soleh dengan pandangan kasihnya berkata, tenang kau nak, aku abahmu. Ia lalu menyuruh syarifah duduk sebentar karena beliau masih melayani tamu. Setelah tamunya pulang, Habib Soleh memberikan syarifah sebuah kresek kecil berisi uang. Nih, bayar kontrakan, nanti insya Allah cukup, kata Habib Soleh. Meskipun syarifah tidak sempat bercerita tentang masalahnya. Betapa terkejutnya syarifah saat mengetahui bahwa uang itu bukan hanya cukup untuk membayar kontrakan, tetapi juga bisa membeli rumah. Habib Soleh berkata, sudah, ambil semua, buat beli rumah juga tidak apa-apa. Subhanallah, Habib Soleh sangat dermawan dan murah hati. Wallahu a'lam. Diceritakan seorang hamba sedang melaksanakan sholat ketika ia sampai pada ayat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Terlintas dalam benaknya bahwa ia adalah seorang hamba yang sejati. Tiba-tiba sebuah suara rahasia berteriak, bohong, engkau hanya menyembah makhluk. Setelah itu ia bertobat dan memutuskan hubungan dengan orang-orang. Kemudian ia melaksanakan sholat lagi. Ketika sampai pada ayat yang sama, suara rahasia itu berteriak lagi, bohong, engkau hanya menyembah istrimu. Maka ia menceraikan istrinya. Ia menjalankan sholat seperti biasa. Ketika sampai pada kalimat yang sama, suara rahasia itu kembali berteriak, bohong, engkau hanya menyembah hartamu. Setelah itu ia menyedekahkan semua hartanya. Ia kembali melaksanakan sholat. Ketika sampai pada ayat yang sama, suara rahasia itu akhirnya berteriak, benar, engkau benar-benar ahli ibadah. Siapa yang tidak mendekat kepada Allah dengan halusnya kebaikan yang Dia berikan, maka ia akan diseret supaya mendekat dengan rantai cobaan. Siapa yang tidak mensyukuri nikmat, berarti ia membuat jalan bagi hilangnya nikmat itu. Dan siapa yang mensyukurinya, maka berarti ia telah secara kuat mengikat nikmat tersebut. Takutlah akan karunia Allah yang selalu engkau peroleh, sementara engkau tetap bermaksiat kepadanya. Sebab bisa jadi itu istidraj bagimu, lambat laun akan menghancurkanmu. Kami nanti akan menarik mereka dengan berangsur-angsur ke arah kebinasaan, dari arah cara yang mereka tidak ketahui. Dikisahkan bahwa Abu Hanifah radhiyallahu an dan seorang lelaki dari kota Basrah menjalin serikat dagang. Ketika Abu Hanifah mengirimkan 70 pakaian sutra kepada mitra dagangnya, ia menyertakan sepucuk surat yang berisi, pada salah satu pakaian terdapat cacat, yaitu pakaian ini.
maka juallah dan jelaskan cacatnya. Lelaki dari kota Basrah itu pun menjual semua pakaiannya dengan harga 30.000 dirham, lalu membawanya kepada Abu Hanifah. Tidakkah engkau menjelaskan cacatnya? Tanya Abu Hanifah. Maaf, aku lupa, jawab lelaki dari kota Basrah itu. Mendengar jawaban tersebut, Abu Hanifah memutuskan untuk menyedekahkan semua hasil penjualannya. Kisah ini menceritakan seorang wali Allah, Abu Bakar Asyibli, yang mengalami gejolak batin antara akal dan hatinya. Suatu hari, hatinya menuduhnya sebagai orang pelit, meskipun akalnya menolak. Ia bertekad bahwa jika ia memiliki banyak harta, ia akan memberikannya kepada fakir pertama yang ditemuinya. Suatu hari, seorang teman memberinya 50 dinar. Ia segera keluar untuk mencari orang fakir dan menemukan seorang buta yang sedang mencukur rambut. Asyibli memberikan uang itu, namun si buta menolak dan menyarankan memberikannya kepada tukang cukur. Tukang cukur juga menolak karena ia telah berjanji tidak akan mengambil bayaran dari si buta. Akhirnya, Asyibli membuang uang itu ke sungai Tigris, mengatakan bahwa siapapun yang menganggap uang itu mulia akan dihinakan oleh Allah. Kisah ini mengajarkan pentingnya kedermawanan tanpa merasa berat hati. Inilah 3 amalan rahasia Nabi Ibrahim menjadi kekasih Allah yang harus kamu ketahui. Yang subscribe semoga menjadi kekasih Allah. Nabi Ibrahim alaihissalam pernah ditanya, apakah yang membuat Allah menjadikan engkau kekasihnya? Nabi Ibrahim menjawab, ada 3 hal. Pertama, saya selalu mengutamakan urusan Allah di atas urusan dunia. Kedua, saya tidak pernah cemas terhadap apa yang sudah Allah jamin untukku. Ketiga, saya tidak pernah makan malam maupun makan siang tanpa ditemani tamu. Dalam suatu riwayat disebutkan bahwa Nabi Ibrahim sering berjalan sejauh 1 hingga 2 mil hanya untuk mencari seseorang yang bisa diajak makan bersama di rumahnya. Kabar bahwa Nuaiman sedang sakit mata sampai ke telinga Rasulullah yang kemudian menjenguknya. Saat tiba, Rasulullah mendapati Nuaiman asyik makan kurma. Rasulullah menegurnya, "Hai Nuaiman, bukankah matamu sedang sakit? Apakah tidak masalah makan kurma?" Dengan santai Nuaiman menjawab, "Oh, engkau bisa lihat sendiri ya Rasulullah. Aku mengunyah kurma ini dengan gigi yang searah dengan mata yang tidak sakit sambil nyengir menahan sedikit rasa sakit." Jawaban itu membuat Rasulullah tertawa hingga terlihat giginya. Perjalanan keislaman di Pati Cangkuang. Pada suatu waktu, Sunan Gunung Jati pergi ke tepi laut dan melihat di Pati Cangkuang bersama patihnya di perahu, mencari sesuatu seperti yang dilihat di Pati dalam mimpinya. Mimpinya menyuruhnya mencari udang jantan dan betina yang sejodoh untuk mendapat kebahagiaan. Keduanya sudah lama mencari, tapi belum berhasil. Sunan Gunung Jati kemudian menjelaskan bahwa udang betina adalah Babu Dampul dan udang jantan adalah dirinya sendiri. Di Pati Cangkuang kemudian mengikuti petunjuk Sunan Gunung Jati yang menjelaskan bahwa dunia hanya sementara. Terharu, di Pati Cangkuang memutuskan masuk Islam. Setelah itu, namanya diganti menjadi Pangeran Charbon Girang. Ia bersyukur karena bisa berkumpul dengan keponakannya, Sunan Gunung Jati, dan menjadi penguasa di Cirebon Girang. Kisah ini terdapat dalam naskah Mertasinga. Sabar, jangan mengeluh. Masalahmu sudah diketahui Allah. Allah Maha Bijak. Yang terpenting adalah kamu sudah berusaha dengan maksimal dan terus berusaha. Nikmati hidup ini, jangan disiksa sendiri. Kasihanilah dirimu sendiri. Untuk mencapai kesuksesan dalam menuntut ilmu, terdapat beberapa syarat pokok yang harus dipenuhi. Berikut beberapa syarat tersebut. 1. Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa yang menuntut ilmu, maka wajib baginya untuk bersungguh-sungguh dalam mengulang dan menghafal pelajarannya. Kedua, Ali radhiyallahu an berkata, Nabi SAW bersabda, barang siapa yang mengosongkan perutnya dengan puasa, dia akan mendapatkan ilmu. Ketiga, Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, Nabi SAW bersabda, perut kenyang menyebabkan hilangnya kecerdasan. 4. Nabi SAW bersabda, tuntutlah ilmu dari anak cucuku atau dari orang yang pernah belajar dari anak cucuku. Pasti kalian akan mendapatkan ilmu, manfaat dan berkah. Kelima, Nabi SAW bersabda, barang siapa yang meremehkan tidak beradab kepada gurunya, walaupun gurunya itu temannya atau lebih muda darinya, Allah akan menguji dia dengan 3 hal. Pertama, dia akan lupa ilmu yang dihafalnya dari gurunya. 2, lisannya akan sulit menyampaikan ilmu yang diterimanya dari gurunya. 3, dia akan fakir di akhir hayatnya. Semoga bermanfaat. Kiai Haji Ali Mas'ud atau dikenal sebagai Mbah Ali Mas'ud, Gus Ud atau Mbah Hud adalah seorang tokoh agama di Pagerwojo Sidoarjo yang terkenal karena membantu masyarakat mengatasi masalah sehari-hari. Dikenal sebagai waliullah, beliau memiliki kelebihan doa yang sering diminta bantuan oleh masyarakat. Meskipun dulu nakal,
beliau tumbuh menjadi tokoh agama yang dihormati. Suatu hari, setelah dimarahi ayahnya karena terus-terusan mengganggu, Ali Mas'ud menghilang selama 3 hari, membuat semua orang khawatir. Akhirnya, ia ditemukan di dalam sebuah kolam kamar mandi oleh seorang santri. 3 golongan akan dinaungi oleh Allah. Yang subscribe semoga menjadi kekasih Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, 3 golongan akan dinaungi oleh Allah Ta'ala di bawah naungan arasy-Nya di hari yang tiada naungan selain naungannya. Pertama, orang yang berwudu di waktu dingin. Kedua, orang yang berjalan di masjid di waktu gelap gulita. Dan ketiga, orang yang memberi makan kepada yang kelaparan. Hari yang dimaksud di sini adalah hari kiamat, di mana hanya Allah yang memberikan naungan bagi hambanya yang terpilih. Berikut 3 perkara yang tidak dapat dicapai dengan 3 cara. Yang subscribe semoga dilimpahkan kesehatan dan kebahagiaan. Berikut adalah nasihat dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Pertama, kekayaan. Kekayaan tidak akan berhasil dengan angan-angan semata, tetapi dengan ketentuan dari Allah Ta'ala. Kedua, kemudahan. Kemudahan tidak bisa diperoleh dengan hanya menyemir rambut. Ketiga, kesehatan. Kesehatan tidak bisa diperoleh hanya dengan obat-obatan, tetapi dengan kesembuhan dari Allah Ta'ala. Salah satu tanda bahwa seseorang bergantung pada amalnya adalah kurangnya harapan terhadap rahmat Allah ketika ia mengalami kegagalan atau dosa. Keinginanmu untuk hidup dalam tajrid, meninggalkan keinginan duniawi, termasuk mencari rezeki, padahal Allah telah menetapkan engkau untuk berusaha karena Allah telah membekali manusia dengan sarana penghidupan, itu merupakan bisikan syahwat yang samar. Sebaliknya, keinginanmu untuk melakukan usaha, padahal Allah telah menempatkanmu pada kedudukan tajrid, adalah suatu kemerosotan dari himmah atau tekad spiritual yang luhur. Ciri-ciri Allah meridhoi hambanya adalah ketika semua masalahnya dimudahkan dan banyak rezeki yang tak terduga datang. Rezeki yang paling utama adalah kuatnya iman dan rasa puas dengan apa yang dimiliki. Berusahalah untuk memiliki pekerjaan yang halal dan usaha yang sungguh-sungguh. Jangan bergantung, apalagi mengharapkan pemberian dari orang lain. Jika memiliki kelebihan harta, jangan ditimbun, tetapi sedekahkanlah dan pilihkanlah yang terbaik bagi orang lain. Sabar, jangan mengeluh. Masalahmu sudah diketahui Allah. Allah Maha Bijak. Yang terpenting adalah kamu sudah berusaha dengan maksimal dan terus berusaha. Nikmati hidup ini, jangan disiksa sendiri. Kasihanilah dirimu sendiri. Ciri-ciri ilmu santri yang tidak berkah. Pertama, sering melanggar peraturan pondok. Kedua, tidak hormat kepada mu'alim. 3, selalu mengeluh. 4, tidak berbagi dengan teman. 5, ilmu tidak diamalkan. 6, enggan menyebarkan ilmu setelah pulang. Dan 7, bersifat kikir. 5 hal yang harus diwaspadai agar hidup Anda tidak berantakan. Semoga yang subscribe diberkahi hidupnya. Diriwayatkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang meremehkan 5 perkara, maka dia akan rugi 5 perkara. Pertama, barang siapa yang meremehkan para ulama, maka dia rugi agamanya. Kedua, barang siapa yang meremehkan para pemimpin atau umaro, maka dia rugi dunianya. Ketiga, barang siapa yang meremehkan tetangganya, maka dia rugi manfaatnya. Keempat, barang siapa yang meremehkan kerabatnya, maka dia rugi kecintaannya. Dan kelima, barang siapa yang meremehkan keluarganya, maka dia rugi kemanisan hidupnya. Dalam kitab Tanbihul Ghafirin disebutkan kisah Sam bin Nuh alaihissalam yang hidup 2 kali. Nabi Isa alaihissalam dengan izin Allah pernah menghidupkan orang mati. Orang-orang kafir menantang Nabi Isa untuk menghidupkan orang yang sudah lama mati. Mereka meminta agar Sam bin Nuh dihidupkan. Nabi Isa alaihissalam pergi ke kubur Sam bin Nuh, melakukan sholat 2 rakaat dan berdoa. Dengan izin Allah, Sam bin Nuh hidup kembali. Nabi Isa melihat rambut dan janggutnya sudah putih. Sam bin Nuh menjelaskan bahwa ia mengira hari kiamat telah tiba ketika mendengar panggilan Nabi Isa, sehingga rambutnya memutih karena takut. Ketika ditanya berapa lama ia meninggal, Sam bin Nuh menjawab, "Aku telah meninggal sejak 4000 tahun, tetapi sampai sekarang belum hilang sakitnya sakaratul maut yang sangat pedih." Semoga bermanfaat. Sekelumit kisah Abah sekumpul dan pemancing. Suatu hari, Abah berjalan menuju sawah bersama khodamnya. Di jalan, beliau bertemu seorang pemancing yang asyik memancing ikan. Sambil berjalan, Abah melihat buih dan gelembung udara di sekitar kail pemancing itu. Biasanya, gelombang udara ini menandakan ada ikan gabus bersama anak-anaknya. Ketika terganggu oleh mata kail, induk ikan gabus sering marah dan menyambar kail. Abah guru dan muridnya menyaksikan pemancing itu dengan gembira saat kailnya dipatuk induk ikan gabus. Namun, raut muka Abah guru berubah karena merasa kasihan pada anak-anak ikan yang kehilangan induknya. Abah guru mendekati pemancing dengan niat membeli ikan gabus yang didapat. Setelah tawar-menawar, meskipun harganya lebih mahal dari pasaran, Abah guru tetap membelinya. Setelah akad jual beli selesai, pemancing itu pulang meninggalkan Abah guru dan khodamnya. Apa yang dilakukan Abah guru? Ternyata induk ikan gabus yang dibeli dengan harga
harga mahal itu dilepaskan kembali oleh Abah Guru ke sungai di dekat anak-anak. Subhanallah, gitu besar kasih sayang Abah Guru kepada makhluk Allah Ta'ala. Abuya Sayyid Muhammad dan penyihir, seorang pembesar berpengaruh di kerajaan Saudi, memerintahkan seorang penyihir untuk membunuh Abuya Sayyid Muhammad bin Alwi al-Maliki melalui sihir jarak jauh dengan iming-iming harta yang berlimpah. Saat penyihir tersebut hendak melakukan ritualnya, rasa kantuk yang amat sangat menghampirinya hingga ia tertidur sebelum melaksanakan niatnya. Dalam tidurnya, ia bermimpi bertemu dengan seseorang bertubuh besar yang membawa pedang yang mengancam akan membunuhnya jika ia tetap melanjutkan niat membunuh Sayyid Muhammad. Dengan rasa takut, penyihir tersebut terbangun dan keesokan harinya mendatangi rumah Abuya Sayyid Muhammad untuk meminta maaf dan menceritakan mimpinya serta mengungkapkan siapa yang memerintahkannya. Abuya Sayyid Muhammad mendengarkan pengakuan itu dengan senyum dan mendoakan penyihir serta orang yang menyuruhnya agar mendapat hidayah dari Allah tanpa menyimpan dendam sedikit pun. Berikut 3 hal penyebab celaka. Semoga yang subscribe diberikan keselamatan. Dari Ibrahim An-Nakhai radhiyallahu an, orang-orang sebelum kamu celaka karena: pertama, terlalu banyak bicara; kedua, terlalu banyak makan; dan ketiga, terlalu banyak tidur. Kelewat banyak bicara dianggap jika membicarakan sesuatu yang tidak menyangkut kebaikan agama maupun dunia. Berlebihan dalam makan adalah memakan makanan yang tidak mengakibatkan beribadah kepada Allah. Berlebihan dalam tidur adalah ketika setelah tidur tidak digunakan untuk beribadah. Ciri-ciri Allah meridhoi hambanya adalah ketika semua masalahnya dimudahkan dan banyak rezeki yang tak terduga datang. Rezeki yang paling utama adalah kuatnya iman dan rasa puas dengan apa yang dimiliki. Ciri-ciri ilmu santri yang tidak berkah: pertama, sering melanggar peraturan pondok; kedua, tidak hormat kepada mu'alim; tiga, selalu mengeluh; empat, tidak berbagi dengan teman; lima, ilmu tidak diamalkan; enam, enggan menyebarkan ilmu setelah pulang; dan tujuh, bersifat kikir. 4 faktor yang menegakkan agama dan dunia. Sayyidina Ali radhiyallahu an berkata, agama dan dunia akan selalu tegak selama ada 4 hal. Pertama, selama orang-orang kaya tidak kikir dengan apa yang telah diberikan kepada mereka. Kedua, selama para ulama mengamalkan ilmu yang mereka ketahui. Ketiga, selama orang-orang bodoh tidak sombong dengan hal-hal yang tidak mereka ketahui. Dan keempat, selama orang-orang fakir tidak menjual akhirat mereka demi dunia. 4 hal yang akan merenggut manusia. Semoga yang subscribe diberikan husnul khatimah. Pertama, malaikat maut akan merenggut roh anak Adam dengan paksa. Kedua, ahli waris akan mengambil harta bendanya setelah anak Adam meninggal dunia. Ketiga, ulat akan menggerogoti jasadnya di alam kubur. Dan keempat, penuntut atau lawan-lawan yang mempunyai hak akan menuntut orang yang lupa kepada mereka dengan cara menyita harta, mencaci, atau memukulnya, serta merampas amal solehnya. Jika si zalim memiliki amal soleh, apabila tidak ada amal soleh, maka dosa si teraniaya akan dilimpahkan kepada si zalim. 6 hal asing di 6 tempat. Nabi SAW bersabda, 6 hal asing di 6 tempat. Pertama, masjid terasing di kalangan masyarakat yang tidak sholat di dalamnya. Kedua, mushaf terasing di rumah orang-orang yang tidak mau membacanya. Ketiga, ajaran Al-Quran terasing di dalam hati orang fasik. Keempat, wanita muslimah yang solehah terasing di tangan laki-laki zalim yang buruk perangai. Kelima, laki-laki muslim yang soleh terasing di tangan wanita hina yang buruk perangai. Dan keenam, ulama terasing di tengah masyarakat yang tidak memperhatikan petuahnya. Selanjutnya Nabi SAW bersabda, sesungguhnya pada hari kiamat Allah tidak akan memandang mereka yang mengabaikan ulama dengan pandangan kasih sayang. Kisah seorang syarifah janda anak 3 yang ditolong oleh Habib Soleh Tanggul. Pada masa Habib Soleh Tanggul, ada seorang syarifah janda dengan 3 anak yang hendak diusir oleh pemilik rumah karena tidak mampu membayar kontrakan. Syarifah ini lari ke rumah Habib Soleh berharap meminta doa agar diberi rezeki. Saat tiba di rumah Habib Soleh, syarifah hanya bisa menangis tanpa berkata apa-apa. Habib Soleh dengan pandangan kasihnya berkata, tenang kau nak, aku abahmu. Ia lalu menyuruh syarifah duduk sebentar karena beliau masih melayani tamu. Setelah tamunya pulang, Habib Soleh memberikan syarifah sebuah kresek kecil berisi uang. Nih, bayar kontrakan, nanti insya Allah cukup, kata Habib Soleh. Meskipun syarifah tidak sempat bercerita tentang masalahnya. Betapa terkejutnya syarifah saat mengetahui bahwa uang itu bukan hanya cukup untuk membayar kontrakan, tetapi juga bisa membeli rumah. Habib Soleh berkata, sudah, ambil semua, buat beli rumah juga tidak apa-apa. Subhanallah, Habib Soleh sangat dermawan dan murah hati. Allahu a'lam.
Diceritakan seorang hamba sedang melaksanakan sholat ketika ia sampai pada ayat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Terlintas dalam benaknya bahwa ia adalah seorang hamba yang sejati. Tiba-tiba sebuah suara rahasia berteriak, "Bohong, engkau hanya menyembah makhluk." Setelah itu ia bertobat dan memutuskan hubungan dengan orang-orang. Kemudian ia melaksanakan sholat lagi. Ketika sampai pada ayat yang sama, suara rahasia itu berteriak lagi, "Bohong, engkau hanya menyembah istrimu." Maka ia menceraikan istrinya. Ia menjalankan sholat seperti biasa. Ketika sampai pada kalimat yang sama, suara rahasia itu kembali berteriak, "Bohong, engkau hanya menyembah hartamu." Setelah itu ia menyedekahkan semua hartanya. Ia kembali melaksanakan sholat. Ketika sampai pada ayat yang sama, suara rahasia itu akhirnya berteriak, "Benar, engkau benar-benar ahli ibadah." Siapa yang tidak mendekat kepada Allah dengan halusnya kebaikan yang Dia berikan, maka ia akan diseret supaya mendekat dengan rantai cobaan. Siapa yang tidak mensyukuri nikmat, berarti ia membuat jalan bagi hilangnya nikmat itu. Dan siapa yang mensyukurinya, maka berarti ia telah secara kuat mengikat nikmat tersebut. Takutlah akan karunia Allah yang selalu engkau peroleh, sementara engkau tetap bermaksiat kepadanya. Sebab bisa jadi itu istidraj bagimu, lambat laun akan menghancurkanmu. Kami nanti akan menarik mereka dengan berangsur-angsur ke arah kebinasaan, dari arah cara yang mereka tidak ketahui. Dikisahkan bahwa Abu Hanifah radhiyallahu an dan seorang lelaki dari kota Basrah menjalin serikat dagang. Ketika Abu Hanifah mengirimkan 70 pakaian sutra kepada mitra dagangnya, ia menyertakan sepucuk surat yang berisi, "Pada salah satu pakaian terdapat cacat, yaitu pakaian ini. Maka juallah dan jelaskan cacatnya." Lelaki dari kota Basrah itu pun menjual semua pakaiannya dengan harga 30.000 dirham, lalu membawanya kepada Abu Hanifah. "Tidakkah engkau menjelaskan cacatnya?" tanya Abu Hanifah. "Maaf, aku lupa," jawab lelaki dari kota Basrah itu. Mendengar jawaban tersebut, Abu Hanifah memutuskan untuk menyedekahkan semua hasil penjualannya. Sikap orang arif ketika dianugerahi ahwal tajrid dan ahwal istigol. Hikmah 2 dalam Al-Hikam. Keinginanmu untuk terbebas dari kesibukan urusan duniawi, padahal Allah telah menempatkanmu di sana, termasuk nafsu yang terselubung, dan keinginanmu untuk masuk ke dalam kesibukan urusan duniawi, padahal Allah telah membebaskanmu darinya, sama saja dengan mundur dari tekad luhur. Ditundanya pemberian Allah, jangan melemahkan semangatmu untuk meminta. Hikmah 6 dalam Al-Hikam. Jangan sampai tertundanya karunia Tuhan kepadamu setelah kau berulang kali berdoa membuatmu putus asa, karena Dia menjamin pengabulan doa sesuai pilihannya, bukan pilihanmu, pada waktu yang diinginkannya, bukan waktu yang kau inginkan. Ditundanya pemberian Allah, jangan melemahkan semangatmu untuk meminta. Hikmah 7 dalam Al-Hikam. Janji yang tidak dipenuhi Tuhanmu pada waktunya jangan sampai membuatmu ragu, agar keraguan itu tidak merusak pandanganmu dan memadamkan cahaya hatimu.